Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1B dengan NIM 25141200107. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ekonomi Islam. Bab 1. Paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam adalah cara pandang atau kerangka dasar yang menjadi landasan sistem ekonomi dalam Islam. Paradigma ini dibentuk oleh nilai, tujuan, dan prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama. Paradigma ekonomi Islam terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, ekonomi Islam berangkat dari cara pandang hidup Islam yang menempatkan Allah sebagai pusat seluruh aktivitas. Yang kedua, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi, sehingga setiap tindakan ekonomi harus bernilai ibadah. Yang ketiga, sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-Quran sebagai pedoman utama, As-Sunnah sebagai penjelas, serta ijma dan qiyas untuk menjawab persoalan baru. Yang keempat, paradigma ekonomi Islam tidak hanya membahas apa dan bagaimana transaksi dilakukan, tetapi mengapa harus dilakukan dengan cara tertentu yang sesuai syariah. Dan yang kelima, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Bab 2. Definisi konsep dan ruang lingkup ekonomi Islam terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan mengikuti aturan Allah, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, ruang lingkupnya meliputi produksi, distribusi, konsumsi, sistem keuangan, dan perilaku manusia. Yang ketiga, perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Untuk ekonomi konvensional mengejar efisiensi dan keuntungan, sedangkan ekonomi Islam mengejar keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan keberkahan. Yang keempat, ekonomi Islam menyimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat. Manusia tidak dilarang kaya, tetapi wajib mengelola harta dengan benar. Bab 3. Metodologi ekonomi Islam. Metodologi digunakan untuk memahami serta membangun teori ekonomi Islam yang kokoh. Ada 3 landasan utama. Yang pertama, ontologi. Objek kajiannya adalah manusia, harta, dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, epistemologi, yaitu sumber ilmunya adalah wahyu, akal, dan realitas sosial. Yang ketiga, aksiologi, tujuannya adalah maslahah atau kebaikan bersama. Kajian ekonomi Islam memakai 2 pendekatan. Yang pertama, teks syariah untuk prinsip dasar. Yang kedua, analisis empiris untuk fenomena ekonomi modern. Instrumen metodologi yaitu ijtihad, istimbat hukum, qiyas guna menjawab masalah ekonomi baru. Bab 4. Ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Sejarah ekonomi Islam menunjukkan bahwa ekonomi bukan hal baru dalam Islam. Pada masa klasik, para ulama membahas pajak, pasar, produksi, dan distribusi. Ada 4 tokoh penting yang membahas hal tersebut. Yang pertama, Abu Yusuf membahas keuangan publik dan pajak. Yang kedua, Al-Mawardi menulis tentang sistem pemerintahan dan ekonomi negara. Yang ketiga, ada Imam Al-Ghazali membahas moral ekonomi, kebutuhan manusia. Yang keempat, Ibnu Khaldun, pelopor teori pasar, tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi Islam modern dimulai dari abad ke-20 dengan lahirnya pajak, dengan lahirnya bank syariah, zakat produktif, dan sistem keuangan Islam global. Bab 5. Perbedaan ekonomi Islam dan kapitalis. Kapitalis menekankan kepemilikan pribadi absolut, kebebasan pasar luas, dan pencarian keuntungan. Kelemahannya memunculkan ketimpangan, eksploitasi, dan monopoli. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi tetapi membatasi penggunaannya agar tidak merusak masyarakat. Pasar tetap ada namun harus jujur, transparan, dan bebas manipulasi. Islam melarang riba, penimbunan, dan praktik curang untuk mencegah ketidakadilan. Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu. Bab 6. Perbedaan ekonomi Islam dan sosialis.
Sosialis menolak kepemilikan pribadi, menempatkan negara sebagai pemegang kontrol utama. Kelemahannya mematikan kreativitas individu dan efisiensi pasar. Islam mengatur kepemilikan menjadi 3. Yang pertama, pribadi, aset pribadi. Yang kedua, umum, air, listrik, energi. Yang ketiga, negara, kekayaan alam strategis. Sosialis ingin menyamaratakan masyarakat, sedangkan Islam ingin memakmurkan masyarakat dengan keadilan, bukan keseragaman. Islam menjaga keseimbangan antara peran negara dan pasar. Bab 7. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menjawab masalah dasar, apa yang harus diproduksi, bagaimana dan untuk siapa. Ciri-cirinya tauhid, nilai ketuhanan, keadilan, keseimbangan, kebebasan yang dikontrol, akhlak, dan pertanggungjawaban. Ada 3 pilar. Yang pertama, kepemilikan beragam, dalam kurung pribadi, umum, dan negara. Yang kedua, kebebasan berusaha, dalam kutip selama halal. Yang ketiga, keadilan distribusi, yaitu melalui zakat dan mekanisme sosial. Sistem ekonomi Islam menggabungkan moral, hukum syariah, dan mekanisme pasar. Bab 8. Maqasid syariah dalam ekonomi. Maqasid syariah adalah tujuan dan spirit utama dari penerapan syariah. 5 yang harus dijaga. Yang pertama, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk pengaplikasiannya adalah larangan riba untuk menjaga harta dan jiwa, larangan alkohol untuk menjaga akal, zakat dan wakaf menjaga kesejahteraan masyarakat. Maqasid syariah menjadi alat untuk mengukur apakah suatu kebijakan ekonomi benar-benar membawa manfaat atau justru merusak. Bab 9. Perilaku ekonomi dalam Islam. Ada 5 poin. Poin yang pertama, Islam memandang manusia sebagai makhluk beretika, bukan sekedar pencari keuntungan. Yang kedua, perilaku konsumsi, memilih yang halal, tidak boros, tidak sia-sia. Yang ketiga, perilaku produksi, membuat barang yang bermanfaat, berkualitas, dan tidak merugikan. Yang keempat, Islam membedakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dan keinginan yang perlu dikendalikan. Dan yang kelima, keputusan ekonomi harus mempertimbangkan keberkahan, kemanfaatan, dan dampak sosial. Bab 10. Konsep harta dalam Islam terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, harta adalah amanah, bukan kepemilikan absolut manusia. Yang kedua, manusia hanya mengelola, sementara pemilik hakiki adalah Allah. Yang ketiga, Islam menekankan pentingnya harta halal karena mempengaruhi kehidupan, ibadah, dan keluarga. Yang keempat, uang bukan komoditas, sehingga tidak boleh berkembang lewat bunga, tetapi melalui kerja dan usaha. Yang kelima, fungsi sosial harta terlihat dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bab 11. Larangan utama dalam ekonomi Islam terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, riba dilarang karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Yang kedua, gharar, ketidakjelasan, dilarang karena membuat salah satu pihak dirugikan. Yang ketiga, maisir, judi, dilarang karena merusak mental dan struktur ekonomi. Larangan lainnya seperti najasi, penipuan harga, ihtikar, penimbunan, dan tadlis, penipuan kualitas. Tujuan utama larangan ini adalah melindungi masyarakat dan menjaga transaksi tetap adil, transparan, dan seimbang. Bab 12. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pemerintah berfungsi menjaga keadilan, menyediakan kebutuhan dasar, dan mengatur pasar. Yang kedua, negara boleh mengatur harga jika pasar tidak sehat. Yang ketiga, pemerintah berwenang mengelola zakat, pajak halal, dan aset negara. Dan yang keempat, di Indonesia lembaga penting ada seperti BI, OJK, Basnas, DSN MUI, dan BWI. Dan yang kelima, peran pemerintah yaitu memastikan produk halal, menjaga stabilitas moneter, serta mengawasi praktik keuangan syariah. Bab 13. Kebijakan fiskal dan moneter syariah. Kebijakan fiskal syariah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pendapatan, zakat, kharaj, jizyah, ganimah, dan fa'i. Pengeluaran, kesejahteraan rakyat,
pendidikan, pertahanan, dan bantuan sosial. Kebijakan moneter syariah yaitu menjaga nilai uang tanpa riba, menggunakan akad syariah seperti mudharabah, murabahah, dan sukuk negara. Sistem uang amanah menghindari spekulasi berlebihan. Tujuan moneter syariah adalah menjaga inflasi, stabilitas, dan keadilan bagi konsumen. Bab 14. Peran masyarakat dalam ekonomi Islam terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, masyarakat adalah aktor utama ekonomi Islam. Yang kedua, peran lembaga masyarakat, BMT, BPRS, Bank Wakaf Mikro, membantu UMKM dan masyarakat kecil. Yang ketiga, zakat, infak, sedekah, dan wakaf yiswaf, yaitu menciptakan pemerataan. Yang keempat, masyarakat berkontribusi melalui industri halal, pendidikan, kewirausahaan syariah, dan filantropi. Dan yang kelima, pesantren dan kampus, yaitu menjadi pusat literasi ekonomi Islam dan pembentukan SDM yang unggul.